wabarakatuh. Saya selaku Ketua DKM Majelis Hikmah dan Jamaah menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas terselenggaranya acara Lailatul Ijtima pada malam hari ini. Begitu banyak ilmu yang bisa kami serap dari mau'izah yang disampaikan guru kita Kiai Abdul Mujib. Mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat, dan juga mudah-mudahan kegiatan Lailatul Ijtima ini bisa berjalan terus istiqomah, membawa kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya bagi nahdliyin di kalangan Kecamatan Tangkos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah sampai acara yang kita nantikan, yaitu Tawaful Ilmi yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Abdul Mujib. Kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mujib kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Eza Kasih tadi, maka penting bagi kita semuanya untuk mempersiapkan kader, kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader penerus pejuang-pejuang di waktu-waktu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi'u wa Salasun, bab yang ke-34. Fi fadilati man'il akli, di dalam keutamaan mencegah makan, wan naumi dan tidur, wa rohati dan istirahat. Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada tiga hal itu tulisu menyebabkan apa salasa qaswatul qalbi, pada kerasnya hati. Ada tiga hal yang menjadikan kerasnya hati. Yang pertama adalah hubbun naumi, hobi tidur. Abdul Qafar tidur. Wa hubbur rahati, dan cinta tidur tadi. Wa hubbur rahati, senang istirahat, nggak apa-ngapain, nganggur. Wa hubbul akli, dan hobi makan, hobi kulineran. Mana yang bagus satunya? Lalu di datang. Artinya bahwa orang tidur itu boleh baik karena itu menjaga kesehatan. Yang tidak boleh itu berlebihan tidur. Kita ini Pak, tidur yang menurut dokter itu berapa jam sehari? 8 nih. Itu kalau 8 itu berarti sepertiga umur kita. Dengan yang umur 60 berarti 20 tahun digunakan untuk tidur. Kan 8 itu sepertiga dari 24. Sehari kita 24 jam. Berarti kalau tidurnya sehari 8 jam ya tadi, berarti sepertiganya. Kalau ada dengan umurnya 60 sekarang, berarti yang sudah dipakai tidur itu 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun kalau anak pondok sudah pinter. Jadi tidur itu boleh karena memang haknya mata. Wa atu lidzi haqqin haqqahu, berilah pada yang punya hak tentang haknya, yaitu haknya mata istirahat. Tapi ojo akeh-akeh istirahat. Jangan bukan.
wa hubbur rahati, dan senang istirahat. Ini kadang-kadang ini tukang lihat kiamat itu kan kerjanya sebentar, rokokannya lama. Gak selesai pekerjaannya karena banyak istirahatnya. Wa hubbul akli, dan hobi makan. Ya kalau makan memang ya sebuah keniscayaan kebutuhan orang hidup. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Ya, berlebihan makan. Makan hidup untuk makan apa makan untuk hidup kan gitu. Yang tidak boleh itu hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup itu baik. Makanya makan itu yang cukup, yang bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah. Yang kita ibadah menjadi mudah. Wa qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya jaa yaumul qiyamah. Man, siapa orang itu syabi'a, kenyang siapa man fid dunya, di dunia, jaa, maka lapar siapa man yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Artinya orang kalau terlalu sering kenyang, ya, maka nanti di akhirat ini warningnya sebetulnya. Boleh orang itu kenyang, boleh, ya, kenyang itu boleh. Yang tidak boleh itu kemudian berlebihan. Puasa itu cara riyadhah yang luar biasa. Makanya orang-orang dahulu itu riyadhahnya puasa, berani melawan sekutu dan sebagainya, karena memang dulu orangnya suka puasa, sedikit makan, sedikit tidur. Bedanya dengan kita kan sedikit, karena kita sedikit makan, sedikit. Bedanya sedikit saja. Kalau puasa fardu wajib tabyidun niat, memalamkan niat. Mulainya adalah min ghurubi syamsi, mulai maghrib itu orang sudah boleh niat. Jadi maghrib pas buka itu niat besoknya sudah boleh. Sampai kapan? Sampai tulu'il fajr, sampai munculnya fajar subuh. Jadi boleh. Padahal maghrib langsung niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh sampai sebelum zuhur. Kalau sekarang zuhurnya itu jam 12 lebih 7 bawahnya, jam 12 itu masih boleh niat untuk berpuasa sunnah. Tapi kalau setelah nisfu Sya'ban itu kita tidak boleh, haram hukumnya, haram dan tidak sah puasa sunnah mutlak. Ya, kalau setelah nisfu Sya'ban, yang boleh adalah qadha, boleh bayar puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat, nah itu boleh. Atau puasa yang nyambung dengan sebelumnya, Senin Kamis semuanya kemarin puasa, atau puasa lalu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba orang puasa tidak boleh, puasa sunnah, ya, puasa sunnah mutlak itu haram dan tidak sah. Haram itu ada dua, ada haram ma'as-sikhah, ada haram ma'adam-sikhah. Ada haram tapi sah, ada haram dan tidak sah. Haram yang sah itu adalah seorang istri puasa sunnah, suaminya ada di rumah dan dia tidak minta izin. Itu puasanya itu haram tapi sah, tapi yang dapat pahala suaminya. Kalau yang haram tidak sah, haram ma'adam istikhar itu apa? Puasa tanggal 1 Syawal, puasa tanggal 10 Dzulhijjah, puasa 11, 12, 13 Dzulhijjah, puasa yang syak, puasa pada ya tadi puasa sunnah mutlak setelah nisfu Sya'ban. Nah, itu haram dan tidak sah. Nah, niat itu sunnahnya ya dilafadzkan kemudian sambil hudurul qalbi. Kalau orang hanya sahur saja itu bukan niat.
Orang sahur saja dan nggak niat puasa itu belum niat, belum niat. Karena nanti niat itu syaratnya kan harus di samping tabiyin kemudian harus takyin, harus ditentukan. Kalau berdawuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala fawqa syib'a." Man ada pun siapa orang itu akala makan siapa man fawqa sab'i boleh, fawqa syib'i boleh, di atas kenyang. Faqad akala maka sungguh telah makan siapa man al-harama pada perkara yang haram. Jadi orang yang makannya berlebihan, ya, jadi ya boleh. Kayak biasanya panjenengan kalau kondangan semuanya diambil, padahal belum tentu dimakan. Maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'. Pemimpin amal itu adalah lapar. Artinya bahwa riyadhah yang utama itu yang puasa. Ya, lapar dan melek. Nah, lapar dan melek. Maka sedikit makan, sedikit tidur itu amaliyahnya orang dalam. Rapat ada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u mukhul ibadah. Al-ju'u ada pendapat itu mukhul ibadah, otaknya atau intinya ibadah. Rapat ada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum, hidupkanlah qulubakum, hati-hatimu biqillatil dhahri, dengan sedikit tertawa. Tertawa itu boleh, Pak. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dia itu senang kalau orang itu tertawa karena bersyukur. Kalau ada tamu itu ditanya, kamu mondok di mana, Cung? Di sana. Gurumu bisa tertawa enggak? Enggak bisa, marah-marah terus. Udah berhenti saja, ganti. Karena gurumu enggak bisa bersyukur, hanya marah terus. Jadi orang tertawa itu dianggap sebagai bersyukur. Beda dengan Sayyid Abdullah Al-Haddad yang nyusun Ratibul Haddad, yang nyusun An-Nasa'i Al-Biniyah, nyusun Risalah Al-Mu'awanah, itu orangnya streng. Jadi kalau punya kata-kata tamu ditanya, kamu mau dari mana? Gurumu bisa nangis enggak? Kalau enggak bisa nangis sudah ganti. Karena guru tidak ada takut-takutnya kepada Allah. Jadi beda sudut pandang. Jadi tertawa itu boleh, yang tidak boleh berlebihan. Ya. Bikinlah tidaknya dengan sedikitnya tertawa, wakilat isyabai, dan sedikitnya kenyang. Watohiruha, dan bersihkanlah kepada mulut, biljui dengan lapar, membersihkan hati dengan lapar. Makanya di dalam An-Nasaihud Diniyah itu salah satu adabnya puasa itu adalah Allah yukfira al-akla wasyarba bil laili wan nauma bin nahari. Jadi orang itu syarat adabnya puasa itu menyedikitkan makan di waktu malam dan makan dan minum di waktu malam, tidak berlebihan. Juga tidak memperbanyak tidur di waktu siang ketika puasa adabnya. Padahal tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau tidur terus, ibadah terus tadinya. Nah, sehingga orang itu merasakan tentang bagaimana rasanya orang berpuasa. Tasbur maka menjadi bersih apa bulu, watarik dan menjadi lembut apa. Kalau hati dididik dengan puasa itu, maka nanti hati akan menjadi bersih, akan menjadi lembut. Makanya kalau ada orang suka marah suruh puasa, marah hobi, ada orang hobinya marah.
Wa qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an. Aqrabukum adapun paling dekatnya kamu minni dariku yaumal qiyamati pada hari kiamat itu aktsarukum paling banyaknya kamu apanya ju'an laparnya wa tafakkuran dan tafakkurnya. Orang nanti yang akan dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang banyak puasanya, banyak tafakkurnya. Memang dalam satu riwayat orang yang paling dekat dengan Rasulullah orang yang paling banyak sholawat. Nah, ya makanya ya puasa, ya sholawat, ya berpikir dan sebagainya. Maka dawu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syikha ma'a kasratin naum. Tidak ada sehat itu maujud ma'a kasratin naum beserta banyaknya tidur. Orang itu jadinya gendut. Kalau orang itu banyak tidurnya, wala sehat dan tidak ada sehat itu maujud ma'a kasratil akli beserta banyaknya makan. Makanya ada hadis itu subuh tasihhu. Wasalah kamu semuanya tasihhu maka kamu akan menjadi sehat dengan puasa. Karena kita ini kan pakai pabrik selama 11 bulan itu giling terus, maka sebulan itu diistirahatkan. Istirahat saja itu hanya paruh hari, malamnya juga giling lagi. Makanya kalau ada orang kok senang puasa itu badannya sehat biasanya, badannya itu sehat. Waqala dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur setelah subuh itu menyebabkan mencegah rezeki. Jadi orang boleh tidur pagi tapi setelah terbitnya matahari. Nah itu boleh. Tapi kalau batas subuh tidur itu menyebabkan rezekinya seret. Tapi repot kalau dengan tukang pidato itu. Tukang pidato itu tanya jangan tidur setelah subuh, nanti rezekinya seret. Saya sudah dapat tadi malam. Lah kalau pagi dapat lagi nanti kasihan yang lain katanya. Itu akal-akalan. Jadi menyebut. Nah, sebelum saya teruskan ganti ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh tentang puasa, boleh tentang sholat, boleh warisan, boleh mau nikah lagi, boleh. Enggak, silakan. Puasa sunnah mutlak. Kalau puasa Kamis boleh tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya itu soal puasa. Pas puasa itu kalau wudhu nggak kumur boleh? Mana? Kalau wudhunya nggak kumur boleh? Oh, wudhu dah kumur. Nggak kumur sih. Udah, itu aja. Ada lagi? Ya, yang pertama tadi adalah tentang sholat subuh ya. Sholat subuh yang masbuk sudah ikut kunut di awal, apakah nanti harus kunut lagi disunahkan? Iya. Jadi karena kunut itu adanya di rokaat di di rokaat tidak pada rokaat kedua. Jadi kalau yang pertama itu kan karena makmum itu memang harus ikut dengan harus mutaba'ah, harus ikut sama.
Tapi kalau yang kedua ketika sendiri itu kan berarti berada pada iktidal pada rakaat kedua, maka tetap disunahkan untuk kunut ya. Nah, kunutnya itu Bapak sekalian, sebenarnya orang itu setelah sami Allahu liman hamidah itu baca dulu Rabbana alhamdulillah samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta, baru kemudian Allahumma hdini. Jadi ya jangan langsung berbilang Allahumma hdina fiman hadi. Jadi doa iktidalnya dibaca dulu, kemudian baru ya. Yang kedua tadi masalah nisfu Sa'ban. Puasa Senin Kemis. Kalau puasa Senin Kemis boleh, ya. Tapi puasa Senin Kemis yang memang nyambungnya dengan sebelumnya nisfu Sa'ban kemarin. Umpamanya kan nisfu Sa'ban kemarin malam Rabu ya, malam Rabu. Umpamanya ada orang Senin itu puasa, berarti nanti puasa lagi kan Kamisnya setelah nisfu Sa'ban. Nanti puasa lagi adalah hari Senin, maka dibolehkan. Atau ada orang puasa Daud, hari Selasa itu dia puasa atau tidak puasa, Rabunya dia puasa, Seninnya dia Senin puasa, Selasa tidak, Rabunya puasa, itu boleh. Ya. Jadi puasa yang udah gandeng dengan sebelumnya itu boleh. Yang kedua adalah puasa-puasa yang wajib itu diberikan. Kemudian bagaimana kalau ketika orang puasa wudhunya tidak berkumur? Ya boleh saja, karena berkumur itu bukan wajib. Berkumur itu hanya sunnah saja, ya sunnah saja. Jadi berkumur itu tidak apa-apa, sudah tetap sunnah berkumur. Yang tidak boleh itu al-mubalaghah, jadi menyangatkan berkumur sehingga khawatir nanti ada yang masuk. Sampai oblong sampai apa namanya? Nah itu yang berlebihan. Tapi kalau berkumur biasa tetap disunahkan. Kalau tidak berkumur bagaimana? Ya tidak apa-apa. Sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak seterusnya. Ada lagi? Oke. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pertanyaan yang pertama. Tatkala seorang imam meninggalkan sunat abad atau melakukan halal karena lupa, sementara makmum tidak lupa atau ini, nah, ketika imam sujud sahwi, apakah makmum harus ikut sahwi? Karena apa? Sujud sahwi itu dikarenakan imam lupa atau meninggalkan hal-hal yang tidak sampai membatalkan sholat kalau tidak sengaja. Itu aja. Apakah ini apakah makmumnya harus ikut sujud sahwi atau tidak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ketika kita masbuk mengalami tahiyat akhirnya imam, padahal pada saat itu berarti kan bukan saat akhirnya kita sebagai masbuk. Nah, pada saat duduknya kita itu apakah duduk Tahiyat tawarruk apa atau istirahat? Kemudian yang kedua, pada saat salam di dalam tasyahud akhir itu kan suka entah itu kedengaran kita atau memang seperti itu kan suka tidak pakai tapi tidak assalamualaikum. Nah itu apakah membatalkan sholat atau tidak? Yang pertama tadi adalah tentang kalau ada imam ketinggalan sunnah al-adamnya, imam itu tidak tahiyat awal umpamanya, awal itu amran. Imam makmumnya ingat kalau sadar betul. Sudah mengingatkan. Nah, tapi imamnya sudah terlanjur berdiri. Kalau imam sudah terlanjur berdiri itu diingatkan, umpamanya salat isya, dia lupa, habis sujud langsung berjudul gitu aja, langsung berdiri cepat. Makmumnya baru bangun, loh, kok imam
imamnya sudah berdiri, makmumnya bilang subhanallah, itu nggak ada pengaruhnya karena sudah terlanjur, tidak boleh dia makmum kemudian kembali ke. Kalau imamnya masih menunduk saja, masih masih bongkok itu, masih begini, kemudian subhanallah, maka imam boleh kembali kepada tahiyat awal. Tapi kalau sudah berdiri begini, makmumnya walaupun semuanya subhanallah, ya tidak boleh imam kemudian duduk dan karena sudah terlanjur. Nah, bagaimana nanti ketika imamnya itu, kan imam disunahkan untuk sujud sahwi karena lupa tidak sunnah awal, tidak melakukan sunnah awal. Ya makmumnya itu kan jadi makmum itu harus mengikuti, ya harus mengikuti terhadap imam. Tidak boleh kemudian silahkan yang sujud sendirian, saya enggak boleh. Kecuali kalau imam itu nambah rakaat yang padahal sudah cukup. Contohnya gini, imam itu sudah 4 mestinya, makmumnya yakin semuanya bahwa sudah 4, tapi imamnya tetap berdiri yang kelima. Lah makmum itu kalau makmumnya yakin sudah 4 tidak boleh itu berdiri. Makmum itu di situ disuruh pilih 2 antara mufaraqah ya dari jamaah atau kemudian nunggu di tahiyat akhir. Jadi boleh nunggu di tahiyat akhir sampai imamnya itu sadar kemudian duduk kembali kemudian salam juga. Boleh makmumnya itu juga mufaraqah kalau bukan Jumatan. Kalau Jumatan tidak boleh, kalau Jumatan berarti harus berjamaah, tidak boleh mufaraqah. Jadi kalau imamnya tak sujud sahwi, maka makmumnya tetap ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya nambah rakaat padahal sudah cukup, lah makmum tidak boleh ikut. Kalau yakin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah apa? Kalau kita masbuk imam sudah tasawuf Tahiyat akhir gitu. berarti kan kita belum tasawuf akhir nih. Nah, duduknya itu Duduknya adalah duduk iftirash. Duduknya duduk iftirash. Sama dengan orang ketika mau sujud sahwi. Orang mau sujud sahwi kayak tadi, itu duduknya bukan tahiyat akhir, bukan tawarruk, tapi duduknya adalah iftirash, kakinya didudukin. Jadi iftirash. Kemudian yang kedua, yang pada saat salam salamnya bilangnya bukan assalam tapi assalamualaikum. Itu tidak boleh, kurang. Ya, itu karena salam yang pertama itu rukun qauli. Rukun qauli itu adalah mulai dari takbiratul ihram, rukun qauli, Fatihah rukun qauli, tahiyat akhir rukun qauli, sholawat rukun qauli, salam rukun qauli. Ini harus melafalkannya benar. Umpamanya Fatihah, tadi sudah dibahas oleh Yazan Kasih tadi. Tahiyat akhir juga bacanya harus at-tahiyat, bacanya gitu. Tidak boleh dibaca at-tahiyat, itu tidak boleh. Bacanya harus at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini Pak, ngangkatnya tangan jari-jari ini ketika illallah. Kadang-kadang ada orang duduk tangannya langsung begini. Ya. Padahal mestinya itu ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Dan perlu begini-gini juga. Asyhadu an la ilaha illallah. La asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam itu termasuk salam yang pertama itu rukun qauli. Kalau lafadznya kurang juga tidak boleh. Makanya harus assalamualaikum warahmatullahi
nggak pakai wabarakatuh. Karena apa? Karena al-mansus yang dinasnya ini seperti itu. Kalau wabarakatuh itu sholat jenazah. Ya. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat fardu cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalam bukan assalamualaikum. Jadi bantah dia ya kalau sholat. Kalau menurut kaidahnya apa namanya? Safinatun najah itu batal. Kurang harokat, kurang syiddah itu saja batal. Ya. Tahiyat kok bacanya at-tahiyat itu salah. Harus at-tahiyatu. Kita ya ikut yang hati-hati saja. Artinya kalau bisanya baru itu ya nggak apa-apa, tapi harus belajar. Harus belajar. Oke, lagi. Enggak, Maira Suryai. Tanfidiai ngantuk. Kalau pas kita jadi makmum sholat Jumat, tadi yang salamnya mungkin asal tadi, kita apakah harus mengganti sholat zuhur atau cukup ikut imam itu tadi? Ya, kalau imamnya salamnya salah ya berarti kita nanti ya salam kemudian ada sholat. Sama dengan pamannya gini, khotibnya itu rukunnya kurang. Rukunnya khutbah itu kan baca hamdalah, baca sholawat, wasiat kitabullah, kemudian baca ayat kan gitu. Kemudian ada yang kedua, khutbah kedua, hamdalah, sholawat, wasiat kitabullah, kemudian doa untuk muslimin muslimat begitu. Kalau ada rukun yang satu yang tidak dibaca, kalau bisa diingatkan sebetulnya. Tapi kalau kita berada di belakang itu kan ya tidak bisa diingatkan. Lah berarti orang itu mestinya nanti yang ada sholat Jumatnya kan sejalan saja. Tapi setelah itu nanti ada sholat zuhur karena ada rukun yang tidak terpenuhi. Ada rukun yang tidak terpenuhi. Oke, lagi. Kalau salamnya itu nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mestinya itu hanya untuk sholat jenazah gitu kan. Nah itu hukumnya itu apa makruh, apa sampai membatalkan? Nah, kalau sampai membatalkan enggak. Artinya tidak sesuai dengan sunnahnya, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi di situ bahasanya bukan dimakruhkan, tetapi tidak ditambah dengan wabarakatuh karena memang nasnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai membatalkan tidak. Nah, itu sunnahnya. Kalau ulama zahir itu hanya jadi hiasan di bumi ini dan hiasannya kerajaan. Tapi kalau ulama batin itu adalah menjadi hiasan langit dan keraton langit. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.